Perkenalkan, nama saya Wayan Agus Bima Sanjaya, NPM 1812110191, kelas 7MA P9, mata kuliah Manajemen Strategik. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama, pengertian evaluasi strategi merupakan tahapan final dari manajemen strategi. Biasanya manajer ingin mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Semua strategi sangat diperlukan untuk modifikasi di masa yang akan datang, sebab lingkungan secara konstan akan selalu berubah. Yang kedua, pengertian evaluasi yaitu proses monitoring atas aktivitas perusahaan dan hasil suatu performa sehingga performa aktual dapat dibandingkan dengan performa yang diinginkan. Selanjutnya, ada 3 aktivitas evaluasi strategi yang fundamental, yaitu pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, ukuran kinerja, adanya tindakan korektif. Ketiga, aktivitas strategi di atas yaitu aktivitas formulasi, implementasi, dan aktivitas evaluasi. Strategi di atas muncul pada tingkatan terakhir organisasi besar, seperti tingkatan corporate, definisi atau unit bisnis strategi, dan level fungsional. Selanjutnya, ada dari uraian di atas dapat diringkas bahwa dalam tahapan manajemen strategi meliputi kegiatan sebagai berikut. A. Pembuatan strategi. Yang pertama, pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi. Yang ketiga, mengembangkan alternatif strategi. Yang keempat, penentuan strategi yang paling cocok untuk diadopsi. B. Penerapan strategi. Yang pertama itu penentuan sasaran operasional tahunan. Yang kedua, kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. C. Evaluasi strategi. Yang pertama, usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan strategi dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi atau perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Yang selanjutnya, proses evaluasi dan pengendalian strategi, Whelan dan Hunger. Yang pertama itu menentukan apa yang akan diukur. Yang kedua, menetapkan standar kinerja. Yang ketiga, mengukur kinerja aktual. Yang keempat, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya, proses evaluasi dan pengendalian rencana bisnis. Evaluasi strategik adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana bisnis dan kinerjanya, serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan. Pengendalian strategi adalah suatu proses merubah rencana bisnis yang diakibatkan adanya perubahan kondisi atau situasi, adanya tambahan pengetahuan, dan membuat penyesuaian untuk mengarahkan aktivitas agar sesuai dengan rencana. Proses evaluasi dan pengendalian strategi akan melalui beberapa tahapan atau langkah, yaitu menentukan suatu standar untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat batas toleransi yang dapat diterima untuk tujuan, sasaran, dan strategi. Peter Drucker mengusulkan 5 kriteria untuk penentuan standar pengukuran kinerja tersebut, yaitu posisi pasar. Penilaian nyata terhadap keberhasilan perusahaan adalah mengukur posisi pangsa pasarnya
dibandingkan dengan para pesaing. Apakah pangsa pasar telah meningkatkan atau cenderung menurun? Kinerja inovasi, definisi riset dan pengembangan. Bagaimana urutan pengeluaran riset dan pengembangan sebagai presentasi penjualan dalam industri. Produksi kinerja ini berhubungan dengan nilai tambah output. Penjualan per karyawan merupakan salah satu ukuran produktivitas. Likuiditas dan aliran kas. Kriteria aliran kas biasanya lebih baik daripada masalah keuntungan. Yang terakhir, keuntungan dan kemampuan labaan. Selanjutnya ada kerangka kerja evaluasi strategi. Ada 3 kegiatan utama dalam evaluasi strategi, yaitu yang nomor 1, memeriksa atau menguji basis strategi organisasi yang telah digariskan. Yang kedua, membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, membuat koreksi untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan rencana. Ya, selanjutnya proses dalam evaluasi dan pengendalian strategi meliputi meminta semua unit bisnis untuk menyerahkan laporan bulanan tentang status penjualan dan biaya untuk setiap line produk termasuk tren dalam beban. Meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan tahunan yang menyajikan laba operasi, biaya dan beban, sebagaimananya juga aset yang dapat diidentifikasikan dalam dolar, termasuk tambahan dan pengurangan kepemilikan. Meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan kuartalan mengenai aktivitas kompetitif dan tren keseluruhan yang mempengaruhi setiap line produk mereka. Meminta semua unit bisnis untuk menginformasikan kepada kantor pusat sebelum melakukan suatu rencana finansial yang berisiko. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.